Tetapi kalau saya Persija juara, saya nggak akan pakai kaos oblong terus kibar-kibar bendera. Sekarang ini pemerintah Jakarta memberikan perhatian penuh, bahkan hampir 3 BUMD sudah tanda tangan dengan Persija. Persib itu adalah klub profesional. Satu, tidak boleh dibawa ke arah politik. Yang kedua, pemerintah itu tidak boleh menggunakan anggaran alokasi pemerintah yang berkaitan dengan Persib. Gitu. Misalnya saya ngasih bonus, saya sebagai pribadi yang bersimpati. Kalau pemerintah Persib profesional, kita hormati profesionalismenya. Panas atuh. Panas satu. Oh, nyeri. Nyeri. Leweh tuh mana? Lewek. Iya. Oh, leweh. Kapan terakhir kali kau pernah serius? Selama ini belum pernah. Walaupun aku serius, pasti akan satu kali saja. Kapan? Kalau aku jatuh cinta. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Utomo DU. Kita akan membahas tentang Pramono Anung yang menyindir, sekali lagi ya, menyindir KDM ya. Ini udah yang kesekian kali guys ya. Ini yang terbaru lagi ya, baru kemarin Mas Pram ini ya dalam sebuah acara itu ngomongin Persija gitu ya. Jadi kalau Persija juara katanya nggak akan buka baju pakai kaos yang terus joget-joget kayak Kang Deddy Mulyadi gitulah ya intinya. Dan ini tentu saja menimbulkan reaksi yang sangat masif dari warga Jawa Barat ya. Warga Jawa Barat langsung nih langsung bikin video-video buat nyerang Mas Pram ini ya, buat bikin melek matanya Mas Pram gitu katanya ya. Dimana di Jakarta sendiri kinerjanya sebenarnya nggak terlalu kelihatan ya menurut warga Jabar ya. Nggak cuma warga Jabar ya, warga Jakarta sendiri pun kemarin kita udah bikin videonya ya. Kemarin tapi ya, bukan video yang sekarang ya. Itu artis Betran Antolin ya. Itu mengkritik gubernurnya sendiri ya, Pramono Anung ya, dimana terjadi kemacetan yang terlalu parah ya di Jakarta itu ya. Memang Jakarta macet tapi ini parah banget kata Betran ya. Ada di video kita sebelumnya, kalian bisa cari ya kayak gitu ya. Lalu nanti kita juga akan membahas tentang Egi ya. Yang lucu banget ya, sekarang udah jadi bintang iklannya BJB ya. Waduh. Ini kalian mungkin kalau lihat Egi yang dulu gitu ya, Mas Dew kan belum lama ya jadi penggemarnya KDM ya. Tapi lihat video-video lama itu lucu banget ya Egi waktu masih pertama kali ketemu Kang Deddy. Kan Mas Dew ikuti tuh ya. Lalu bersama Kang Deddy begitu sayang dengan Egi, dan sekarang udah besar ya jadi bintang iklan. Wah, ini seru banget sih ya. Mas Dewi itu lihatnya di ini apa, daftar video ya. Bukannya Mas Dewi ngikuti udah lama, bukan. Mas Dewi dulu nggak tahu Egi itu siapa gitu ya. Baru tahu ya beberapa bulan ini aja gitu ya. Karena Mas Dewi sendiri belum ada setahun yang ngikuti karena di Mulyadi ya. Pokoknya semenjak kasus Vina Cirebon itu ya baru ngikuti Mas Dewi ya. Nah, tapi kan video-video lama masih tersimpan tuh di channelnya kan di Mulyadi ya. Itu ngikuti Mas Dewi. Dan yang terakhir nanti ada sedikit aja bumbu-bumbu pemanis ini. Netizen bisa aja kocak banget ya ngedit videonya Kang Deddy bersama Ibu Sherly Yohanda. Seperti seolah kayak film gitu ya, kayak percakapan romantis gitu. Wah, pokoknya seru banget ya. Ikut terus video ini aja ya sampai selesai. Dan buat kalian penonton baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe. Yuk, langsung aja. Let's go. Kita bahas Pramono Anung dulu ya, Mas Pram. Tingkat pengangguran di Jakarta mengalami tren peningkatan mencapai 6,18%, meningkat dari 6,03% pada periode tahun sebelumnya. Kemanakah Pramono Anung? Dalam wawancaranya, Pramono Anung malah menyarankan untuk warga Jakarta supaya kerja ke luar negeri dengan APBD yang fantastis, hampir mencapai 92 triliun, tetapi DKI Jakarta tidak bisa menyelesaikan pengangguran yang ada di Jakarta. Pertanyaannya, kemanakah Pramono Anung? DKI Jakarta juga menganggarkan dana untuk perbaikan kemacetan sebesar hampir 7 triliun. Tetapi kemacetan terparah di Jakarta terjadi pada saat ini. Pertanyaannya, kemanakah dana tersebut? Ini menunjukkan bahwa Mas Pram itu memang benar-benar tidak bisa bekerja. Mereka itu hanya petugas partai. Dengan dana APBD hampir 92 triliun, tetapi kemacetan dan pengangguran masih saja terjadi. Pertanyaannya, ngapain aja Pramono Anung? Ya, guys, tingkat pengangguran di Jakarta supaya kalian tahu ya, barangkali yang belum tahu aja. Jadi penggemar KDM tuh kenapa kok balik mengkritik Pramono Anung, ada dua alasannya. Yang pertama, Pramono Anungnya sendiri agak rese ya, kadang-kadang nyindir-nyindir KDM gitu ya. Mulai dari pertama banjir itu ya. Makanya disindir balik KDM ya, ini ya katanya nggak perlu nyenggol-nyenggol daerah lain gitu ya. Waktu itu disindir balik mengenai pengusaha
Jakarta kan juga banyak tuh di Bogor bikin villa, lalu disindir juga soal anggaran yang begitu besar ya. Tapi yang duluan kan sana ya. Terus yang kedua, bukan cuman gubernurnya, warganya ada ya satu yang rese ya, itu Eko Widodo. Itu tiap hari bikin kontennya Kang Deddy Mulyadi terus, jelek-jelekin Kang Deddy Mulyadi terus ya. Akhirnya direspon lah oleh warga Jabar. Lebih lengkapnya mungkin ada di video kita sebelumnya ya, siapa itu Eko Widodo kayak gitu ya. Cuman kali ini kita fokusnya ke gubernurnya ya, yang mana sekali lagi ya baru kemarin itu bikin sindiran yang terbaru ya guys ya. Ini sindirannya kita lihat bersama-sama ya. Ini soal bola nih. Walaupun Persija sama Maung Bandung Persib selalu berkompetisi lah. Tetapi kalau saya Persija juara, saya nggak akan pakai terus kibar-kibar bendera. Sekali lagi ya. Walaupun Persija sama Maung Bandung Persib selalu berkompetisi lah. Tetapi kalau saya Persija juara, saya nggak akan pakai kaos oblong terus kibar-kibar bendera. Jelas ya pesannya ya. Nanti agak akhir-akhir kita ulangi lagi yang agak versi panjangnya. Cuman yang jelas ini poinnya guys ya. Jadi menyindir KDM, Pramono Anung, kalau Persija juara saya tak akan kibar bendera pakai kaos oblong ya, seperti KDM itulah ya. Wah ini tentu saja ya memancing banyak respon nih. Kok yang komentar coba kita baca ya. Nah, nih yang penting KDM pas kampanye gak bawa-bawa Persib ya kan. Perasaan ini gubernur nyenggol mulu Jabar dah. Simpel aja, emang Persija bakal juara. Wah ini sebenarnya bukan masalah bola sih ini ya, masalah antar gubernur yang bersaing ini ya. APBD FC, KDM cuma ikut euforia juaranya aja, nggak ikut sampai ke dapur-dapurnya. Iya, KDM itu nggak benar-benar nggak ngurusi Persib ya. Bahkan waktu kampanye itu nggak sama sekali ya, nggak bawa-bawa itu Persib ya. Walaupun wakilnya padahal ya Pak Irwanto kan Persib banget lah ya. Cuman nggak ikut-ikutan KDM. Cuman pada KDM kan gimana pun juga supporternya Persib ya. Jadi kalau Persib juara yang ikut merayakan seperti itu ya. Walaupun pakai kaos oblong gitu, tapi KDM bisa ngasih bonus 1M loh. Wah ini bisa nggak Mas Pram kasih bonus 1M dana pribadi loh ya. Ini jangan dipelintir lagi. Kalau Eko Widodo melintir lagi, katanya 1M belum diberikan. Yang dana pribadi dari KDM udah clear ya, diberikan 1 miliar. Yang nggak terkumpul 1 miliar tuh dana patungan dari ASN Jawa Barat ya. Itu dipelintir lagi sama Eko Widodo tuh ya. Terus Teo supporter teh gubernur duh. Nah sih nyenggol wae. Iya nyenggol terus ya. Kalau saya jadi gubernur, saya tidak akan ngurusin klub bola. Jangan dibahas beda kelas ya. Ya udahlah, kita lihat reaksi dari penggemar KDM ya, baik warga Jawa Barat maupun nggak tahu ya. Penggemar KDM soalnya di luar Jawa Barat juga banyak. Contohnya seperti Mas DU ya, orang Jawa Timur ya. Ini orang mana aja nggak tahu ya, tapi dominan warga Jawa Barat lah ya. Ya. Walaupun Persija sama Maung Bandung Persib selalu berkompetisi lah. Tetapi kalau saya Persija juara, saya nggak akan pakai terus kibar-kibar bendera. Pramono Anung, Gubernur DKI, yang kelakuannya sama warganya, salah satu warganya tuh si Teko. Iya. Kerjaannya nyinyirin mulu. Padahal kami warga Jabar tuh nggak pernah loh, nggak ada loh yang nyinyirin kalian itu. Kalian sebagai warga DKI, lu sebagai pemimpinnya, ya gubernurnya, kok kelakuannya sama, nyenggol-nyenggol terus. Kenapa lu kalah pamor, Pram? Iya. Kalah pamor lu. Lu punya ya. wakil juga artis kan? Poinnya gini, Pram. Orang menang itu gaya bebas. Ya. Orang menang itu tugasnya bahagia. Betul. Yang kalah tugasnya nangis. Kecewa ya. Kayak sepak bola disenggol-senggol. Persib kek gak perlu lu nyenggol-nyenggol bola. Kalau lu mendingan apa ya, main bola sekalian tuh. Lu main bola ngelempar apa, bola api yang lu lempar. Saya Persija juara, saya nggak akan pakai kaos oblong terus kibar-kibar bendera. Ya iyalah Pak, kalau Bapak kayak begitu, kayak pada di Mulyadi, Bapak kagak
Soalnya kan karakter Bapak tidak seperti Pak Deddy Mulyadi. Kalau Bapak itu cocoknya dengan karakter dan pembawaan seperti Bapak kayak begitu. Kalau menang begitu kan, Bapak pakai sarung, pakai peci, terus duduk di kursi pelaminan ya, nungguin orang pada ngamplop, udah kayak tanda sunatan. Mantap ya. Lanjut ya. Tetapi kalau saya Persija juara, saya nggak akan pakai kaos oblong terus kibar-kibar bendera. Coba tugasnya Eko Widodo juga diemban. Kalau mau nyindir itu yang agak berkelas dikit gitu ya. Misalkan, kok ada nih warga Jakarta yang minta pertolongan sama KDM? Lah, Gubernur DKI Jakartanya kemana? Apakah sibuk ngopi sama pengusaha? Terus masyarakatnya didiamkan begitu saja? Masa sih? Atau kok ada ya warga Jakarta yang terinspirasi oleh KDM? Apakah Gubernur DKI Jakarta tidak menginspirasi warganya? Kan bisa begitu. Contoh itu mah contoh ya. Ada ya yang terinspirasi dari Pramono Anung tuh ada loh. Eko Widodo itu sama-sama nyinyirnya ya. Jadi duo nyinyir ya jadinya ya. Kalau saya Persija Terinspirasi juara, gitu saya nyinyirnya. Lagi-lagi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membahas bola. Apa cenah nih lihat videonya? Walaupun Persija Maung Bandung Persib selalu berkompetisi lah. Tetapi kalau saya Persija juara, saya nggak akan pakai kaos oblong terus kibar-kibar bendera. Di situ jelas menyebutkan bahwa Bapak Gubernur DKI Jakarta menyenggol Pak Deddy nya Gubernur Jabar bahwa kalau nanti Persija juara, beliau tidak akan menggunakan kaos oblong dan mengibar-ngibar bendera. Waduh, gak apa-apa sih, kan kalau juara. Tapi apakah pantas beliau di forum kemanusiaan membahas sepak bola dan menyenggol-nyenggol Gubernur Jabar ya? Karena di sini jelas nih, ini sedang berada di atau sedang membicarakan forum kemanusiaan tuh. Tapi beliau nyenggol-nyenggol nih. Oh ya udah, kan lupa ya. Gubernur sekaligus manajemen. Sindir ya. Gila, ini sindir-sindirannya udah nggak antar supporter lagi, kah udah antar gubernur. Kalian harus lihat nih videonya nih. Walaupun Persija sama Maung Bandung Persib selalu berkompetisi lah. Tetapi kalau saya Persija juara, saya nggak akan pakai kaos oblong terus kibar-kibar bendera. Jadi Gubernur Jakarta Pramono Anung nyenggol Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat ya. Ketika Persib juara kan dia pakai kaos oblong, terus naik ke mobil kibar-kibar bendera. Dan dari nada-nadanya dia tuh kayak nggak mau kayak gitu. Artinya kayak mungkin apa yang dilakukan Deddy Mulyadi itu mungkin agak norak buat dia, atau nggak tahu lah. Ini saya juga nggak mau menggiring opini ya. Dan ini kok bisa nih sindir menyindirnya bukan antar supporter lagi, tapi sampai ke gubernur gitu. Sampai gubernur, bro. Itu gubernur, gelo. Emang rivalitas Persib sama Persija ini mengerikan ya. Bukan cuma masyarakatnya, bukan cuma supporternya, bukan cuma yang cinta ke klubnya, atau bukan cuma klubnya doang, tapi sampai ke gubernur ya. Gelo, padahal Pramono Anung ini sebagai Gubernur Jakarta kurang apa lagi, APBD digelontorin buat Persija ya. Ya, kok bisa gitu satu klub di saat KDM bilang kalau misalkan ya Persib itu klub profesional, mereka nggak mau ganggu gugat secara finansial, nggak mau ganggu lah. Tapi yang sebelah dikocorin APBD, bro, gelo. Ya, ini beda juga ya, di Persija APBD-nya dikucurin tuh buat klub bola ya. Tapi kalau KDM nggak mau seperti itu ya. Makanya kapan lalu itu ada yang supporter Persikas minta diselamatkan, itu nggak bisa Persib aja pakai ibaratnya perusahaan sendiri gitu ya. Itu bahkan sekarang terbuka katanya ya, kalian bisa beli sahamnya Persib juga, bisa punya ya sahamnya Persib kalau mau. Nah itu bagus tuh sebenarnya, terobosan bagus, karena kalau disuntik dari APBD terus ya udah banyak kejadian udah ya. Sekarang juara musim depannya bangkrut gitu ya, maksudnya
musim depannya dijualin semua pemainnya, gaji nunggak dan segala macam, itu sering ya. Ya mungkin kalau Jakarta nggak sampai segitu ya, karena APBD-nya tahu sendiri ya, APBD raksasa ya, paling raksasa se Indonesia ya, 91 triliun. Ya cuman ini ya nggak bisa dibuat kebiasaan juga. Kalau gitu terus ya nggak bagus juga ya. Daerah lain juga nggak bisa niru 100% nantinya, karena di beberapa daerah, Mas Dewi pernah ingat dulu pernah suka Persebaya ya. Wow, tahun ini juara, beli pemain bintang semua. Tahun depan ambruk ya, pemainnya dijual semua. Bahkan ya sampai pemain-pemain bintangnya itu sampai nggak ada, kayak kadang kayak gitu ya. Jadi nggak konsisten, nggak kayak klub di luar negeri gitu loh, di Eropa gitu. Lanjut ya. Walaupun Persija sama Maung Bandung, Persib selalu berkompetisi lah. Tetapi kalau saya Persija juara, saya nggak akan pakai kaos oblong terus kibar-kibar bendera. Hei Mono, lu mau nggak pakai baju kek, lu mau nggak pakai celana kek, gua mah nggak peduli ya. Katanya kalau misalkan Persija juara, gua nggak akan pakai kaos oblong dan ngibarin bendera. Hey, gua mah nggak mau tahu ya hal-hal yang kayak gitu. Itu mah terserah lu. Mau lu ngerayain sambil ngangkang, joget-joget gitu. Ini juga si Mono ucapannya ngaliurkeun gitu. Ente sinkron, ente sesuai. Persib dan Persija kan selalu berkompetisi. Nah, kalau saya mah kalau misalkan Persija juara, saya mah tidak akan pakai kaos oblong dan ngibar-ngibar bendera. Itu sih ya ngajak berkompetisi, nyindiran batur. Sarua jeung memecah belah pendukung ente dan pendukung Deddy Mulyadi. Pendukung Persija dan pendukung Persib. Kan gara-gara ucapan lu kita jadi berkompetisi di kolom komentar. Iya. Nggak cuma masalah bola, masalah politik. Walaupun Persija sama Maung Bandung, Persib selalu Nggak usah nyinyir aja. Masih banyak tuh tugas-tugas lu, jalan-jalan yang rusak, sungai-sungai yang penuh dengan sampah, bangunan-bangunan liar di pinggir sungai masih banyak yang harus lu benerin. Nggak usah nyinyirin orang, udah lu kerja aja, nggak perlu lu nyenggol-nyenggol kayak gitu. Gue tahu kok tujuan lu nyenggol apa, mau nyari popularitas. Nggak usah, lu kerja aja loh. Pengangguran masih banyak di Jakarta. Yang lulus aja 7.000 yang dari SMA. Terus yang kemarin PHK aja berapa? 3.000. Masih yang mau disuruh berangkat ke luar negeri jadi TKW, yang enggak aja. Udah urusin aja dulu. Udah urusin, nggak usah nyinyir dulu. Udah urusin aja dulu, oke? Urusin dulu ya. Nggak usah nyinyir dulu deh. Iya, nggak usah nyinyir lah. walaupun Persija sama Maung Bandung, Persib selalu berkompetisi lah. Tetapi kalau saya Persija juara, saya nggak akan pakai kaos oblong kibar-kibar bendera. Ya, itu mah gubernur Jakartanya aja yang tidak bisa konvoy dikarenakan Persijanya tidak juara. Ya bebas dong kalau yang juara mau joget mau apapun, terserah yang merayakan. Benar juga ya. Jangan ngatur-ngatur, ya terserah pada dia aja kalau mau joget juga. Kan Persib ini yang juara. Persib juara, Persija emang bisa Bapak Gubernur yang terhormat. Ya, jadi rivalitas klub bola nih akhirnya. Gubernur sabelah tadi tuh just nyinyir deh Bapak Aing, Gubernur Jawa Barat. Kunaon Pak, kaleh pamorlin. Makana gawe Pak, gawe Pak. Pos Bapak Aing di Jawa Barat lah. Gawe ketemu ku rakyatna, turun ke lapangan, ya kan. Jadi rakyat lagi resep cinta ke gubernur pas gitu mah. Tong eleh pamor terus nyindir Pak. Aduh. Gawe geun wae lah. Kupnya hoe urang. Aing mah bangga boga gubernur pas pada Deddy Mulyadi. Bayada jelema bener jujur ikhlas mah. Loba teresepeun. Santai wes, santai. Rudat pokoknya. Santai ya. Ya.
ada momen kocak ketika Sebelumnya Mas Dew mau jelasin juga kalau mengenai urusan bola ya, antara Persija sama Persib tuh memang rivalitasnya wah memang panas guys ya. Jadi di luar ini ngomongin politik, gubernur versus gubernur, kalau klub bola ini ya wajar lah ya, kayak Persebaya melawan Arema Malang kayak gitu ya, itu udah biasa di ranah bola. Tapi dengan adanya apa ya, nyinyiran-nyinyiran seperti ini kan memperuncing gitu loh. Yang udah panas malah makin panas gitu ya, semakin panas. Terus politik kan lain garis sebenarnya. Cuman kalau ada nyinyiran seperti ini jadinya seolah-olah nanti kalau warga Jawa Barat tuh serang balik pernyataan dari Pramono Anung ya, itu seolah-olah Persija, supporter Persija nanti takutnya merasa nyerangnya tuh nyerang Persija, padahal enggak ya, personal ke Pramono Anungnya aja ya. Ini mungkin harap dipahami ya warga Jakarta ya. Jadi orang-orang yang tadi ngomong itu bukan diarahkan ke spesifik ke Persijanya. Memang ada 1-2 yang akhirnya nyindir Persijanya juga kan. Emangnya bisa juara kayak gitu ya. Mungkin bentuk dari kemarahan, emosi juga ya, gara-gara gubernurnya itu nyindir kayak gitu ya. Itu mohon dipahami ya, supaya tidak melebar ya. Untuk urusan bolanya tetap kalian punya rivalitas, tapi ya jangan ditambahi lagi lah ya. Soalnya kalau terlalu berat itu rivalitasnya bahaya juga guys ya. Nanti ada korban, kita sering tahu lah ya kayak gitu ya. Oke, gak dipikirin ya sama gubernurnya. ketika Mas Pram bertanya kepada anak kecil, katanya pilih Persib atau Persija. Si anak kecil ini dengan lantangnya menjawab pilih Persib Bandung. Kocak gak tuh? Kalau misalkan Mas Pram melanjutkan pertanyaannya, pilih Mas Pram atau KDM, mungkin si anak kecil akan menjawab Kang Deddy Mulyadi. Iya, mungkin itu yang akan dijawab. Ada momen kocak. Gak berani nanya maksudnya Mas Pram ya. Guys, Pramono Anung ingin menjadi pahlawan kesorean. Kemacetan yang terjadi di Jakarta pada hari Rabu itu merupakan kemacetan yang sangat parah, sampai total. Kemacetan dikarenakan lambatnya penanganan. Tetapi Pramono Anung malah memarahi Bina Marga. Itu terbukti bahwa Pramono Anung itu ingin menjadi pahlawan kesiangan, seolah-olah menyalahkan Bina Marga padahal yang salahnya dirinya sendiri. Seharusnya Pramono Anung itu harus bisa memantau kemacetan tersebut, mengurai dan langsung mengeksekusi seperti Kang Deddy Mulyadi. Tetapi Pramono Anung tidak bisa bekerja sama sekali. Itu artinya Pramono Anung ingin menjadi pahlawan kesorean dengan alasan bahwa kemacetan itu bersumber dari perbaikan pintu tol. Tetapi itu hanya alasan saja. Mungkinkah Pramono Anung sedang merenung? Pertanyaannya sekarang sudah ada tidak pertanyaan lagi. Kenapa kemacetan terjadi? Karena itu disebabkan oleh kesalahan Barack Obama. Kok jadi Barack Obama ujungnya? Pramono Anung mengusulkan warga Jakarta menjadi pekerja migran di luar negeri sebagai solusi untuk mengurangi pengangguran. Nah, begini nih, kelakuan udah kehabisan akal, gimana caranya buat ngatasin pengangguran dengan anggaran yang mencapai 91 triliun? Ya, maksud saya tidak bisa seefektif Kang Deddy Mulyadi dalam mengelola keuangan daerah. Iya. Pramono Anung lanjut ya. Guys, Jakarta terjadi kemacetan yang sangat parah. Pada hari Rabu, Jakarta mengalami kelumpuhan total. Pertanyaannya, kemanakah Pramono Anung? Di Jakarta mengalami kemacetan total, bahkan stuck hingga tidak berjalan. Pertanyaannya, ngapain aja Pramono Anung? Tidak bisa menyelesaikan kemacetan-kemacetan yang ada. Digadang-gadangkan Jakarta mengalami transportasi terbaik di dunia, padahal itu hanya omong-omong saja. Dengan dana APBD yang nilainya sangat fantastis, tetapi dia tidak bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan kemacetan yang dari dulu terus berlanjut seperti itu. Pertanyaannya, kemanakah Pramono Anung selama ini? Jadi, janji-janji kampanye Pramono Anung yang ingin menyelesaikan kemacetan, mengurangi kemacetan, itu adalah hoax, itu adalah omong-omong saja, omong-omong nol besar. Dihajar habis pokoknya ya Pramono Anung ya. Dirujak pokoknya ya dalam video ini ya. Dikorek semua udah. Dosa-dosanya udah dibuka semua nih ya, aibnya ya. Nih, Eko Widodo sama Pramono Anung suruh lihat nih. Tingkat pengangguran nomor 4. Gila. Makana sia teh Eko tong nyawa wae gubernur aing tadeuleu daerah sia. Jadol. Ini ada komentar perbandingan antara Pramono Anung dan apa sih bedanya Pramono Anung dengan KDM atau Kang Deddy? Pramono cuma ngomong doang kayak mamanya Ibu Mega, kayak sama dengan kayak si Anies Baswedan, si Abah, ngomong-ngomong doang tapi nggak kerja, nyalah-nyalahkan
banjir dari Jawa Barat, dari Bogor gitu loh. Padahal katakan Dedi yang pengusaha yang bangun di daerah Bogor itu pengusaha Jakarta. Mengatakan macet, sekarang macet di kota Bandung nomor 1 di Indonesia. Padahal yang ke Bandung tiap akhir pekan dan weekend itu siapa? Orang Jakarta semua yang ke Bandung. Dan kota Bandung itu kota-kota kecil, bukan kayak Jakarta, kota metropolitan atau ibu kota. Itu bedanya sangat jauh, asal-asal cuma bisa ngomong dan menyalahkan. Beda dengan Kang Deddy Mulyadi yang katanya gubernur konten, tapi kontennya isinya kerjaan. Kontennya yang dilakukan Kang Deddy adalah memutuskan suatu pekerjaan langsung di tempat, ya. Dia memperbaiki saluran air, sungai, kemudian relokasi warga, menolong warga miskin dan sebagainya secara langsung di tempat. Beda cuma gubernur yang APBD-nya untuk sampai 70 triliun rupiah, tapi kerja cuma ngomong-ngomong doang. Apalagi yang wakilnya itu mempromosikan minimarket miliknya sendiri, warung, gitu ya? loh, bukan kerja. Jauh dong bedanya lawannya antara Pramono dan KDM ya teman-teman. Iya, jauh ya perbandingannya. Tapi ngomong-ngomong soal nyinyir, ini bukan kali pertama ternyata Pramono itu ya. Udah beberapa kali guys ya nyinyirin KDM ya. Ini contohnya ya. Kalau terlalu apa ya? Overacting, bikin konten nggak mau, Ada ketidaktahuan publik tentang apa yang sedang dikerjakan oleh seorang Pramono. Yang paling utama dan terutama Rosi, saya ini bukan orang yang kemudian kalau ada kamera saya mencoba untuk membranding atau membuat diri saya kelihatan lebih sempurna, kelihatan lebih mengetahui segala hal. Padahal seperti yang Rosi sampaikan, saya ini kan orang terlalu lama di belakang layar sebagai dapur. 5 tahun dengan Bu Mega, 10 tahun dengan Pak Jokowi, dan menjadi pekerja keras untuk itu. Maka dengan demikian pasti sifat itu sudah terbentuk dalam diri saya, sehingga seringkali bahkan ketika dengan banyak media saya bilang, bang abang aja, saya ada di samping Bang Dul, dan itu adalah hal yang sudah inherent, hal yang sudah ada di Kan dalam. politik itu pencitraan, politik itu persepsi, Mas Pram. Mungkin nggak banyak orang yang walaupun saya sekarang sudah di balai kota dan saya kerja keras untuk itu, tetapi saya bukan orang yang kemudian memanfaatkan ini untuk, ya mohon maaf, mungkin juga sudah ada, saya ini kan orang Jawa, udah cukup lah menjadi pejabat 25 tahun lebih, tambah 5 tahun, 30 tahun, ngapain lagi? Ya. Udah punya cucu, udah waktunya dengan cucu. Dan itu benar-benar udah nancep dalam diri saya. Makanya kalau sebelum saya maju sebagai gubernur, tiap hari Rosi pasti tahu posting saya cucu, main sepedaan, nggak ada urusan politik sama sekali. Tetapi sekarang nggak bisa lagi. Tetapi saya juga nggak mau kalau terlalu overacting, bikin konten nggak mau, nggak mau katanya. Tapi kenyataannya ini nggak sesuai ya. Kalian bisa ikuti akun medsosnya Pramono Anung, bisa di TikTok ya, di mana aja lah ya, terutama di TikTok. Dulu awal-awal tuh memang nggak terlalu gitu, tapi sekarang gencar banget ya. Itu mungkin 2-3 hari sekali itu udah pasti ngupload video itu. Bahkan sehari sekali pernah itu ya. Kayak gitu. Jadi rajin tuh ngupload ternyata. Gak sesuai banget ya, katanya nggak suka bikin konten kayak gitu ya, nggak mau overacting. Nyatanya ya masih banyak tuh. Rano Karno juga ya. Nah ini ada yang Pramono pilih bekerja ketimbang sibuk ngonten. Nah itu ada juga. Nah oke, sekarang kita pindah ke Egi ya, yang sekarang jadi bintang iklan Bank Jawa Barat ya. Kalian bisa bandingkan nanti ya, lebih lucu mana ya Pramono Anung dengan Egi. Ya. Lupa nabung di Bank BJB warga Jawa Barat, Kalian warga Jawa Barat jangan lupa. Kalian sempat perhatikan nggak, warga Jawa Barat jangan lupa gitu ya. Hampir salah, harusnya kan jangan lupa nabung gitu ya, tapi itu apa ya? Mas Diu dengernya kirain mau ngomong jangan lupa makan gitu. Warga Jawa Barat jangan lupa makan gitu ya. Dengerin. Jangan lupa nabung di Bank BJB warga Jawa Barat. Ya, warga Jawa Barat nabung di BJB ya. Ya. Kamu sekarang mau bertemu dengan jajaran Bank Jabar karena kamu sudah bisa nabung, Siap. ya kan?
dari nabung itu ada dampak terhadap marketing. Jadi kamu orang yang dihargai sekarang. Iya, Pak. Kamu sekarang rada rapi. Siapa? Bagaimana ada peningkatan begini setelah bertemu Teh Tita jadi beda ya? Udah. Nah, jadi kalau kamu siap menikahi Teh Tita, uangnya punya untuk nikahnya? Iya, Pak. Udah. Kemarin jadi ngasih 15 juta buat Teh Tita wisuda? Tidak. Pakai duit orang. Oh, tidak, kamu di sini, kamu sini yang sini. Nah. Oh, sana. Ini kita bersama anak uncal. Cina, kamu teh manggung hari ini? Enggak jadi, Pak. Udah dibatalin. Sekarang ketemu cewek-cewek cantik lagi dong di BJB. Enggak, Pak. Pasti aja, Pak. Ya, oh, Pak. sekarang mau setia? Iya, Pak. Sama siapa? Pasti itu, Pak. Oh, jadi mau setia sama Teh Tita saja? Iya, Pak. Tidak ada wanita lain? Enggak, Pak. Kecuali? Pasti itu. Secara tidak langsung dengan kamu datang menabung itu, kamu sudah mempromosikan Bang Jabar. Bener tak, Om? Bener, Pak. Tapi Bang Jabarnya sudah dipromosikan sama kamu tuh. Nabung, gaya, langsung viral ke Bang Jabar. Kamu tuh sudah berjasa. Ternyata Bang Jabar viral bukan oleh wanita-wanita cantik, tapi Bang Jabar viral oleh anak uncal. Baik. Wah, memanggil. Tuh langsung ada jawaban Teh ditanya. Mohon maaf ya, aku lagi dengan pacar aku, nggak boleh diganggu. Gitu. Lagi kerja, Pak. Lagi kerja. Kerja di mana? Jangan kerja, Teh Tita mah. Lagi kerja. Salam, Teteh. Video call katanya. Wah, kamu ngomong suka weh-wehan. Kamu ngomong. Ini nih biar kelihatan nah. Oh, sana. Kadia mana cekelan HP-na. Nah. Apaan? Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Allah mau kemana ini? Mau ke BLI. Ku Bang Jabar. BJB. Mau nabung lagi. BJB BRI. Mau nabung lagi. Ya buat kamu kuat kawin sama aku. Aduh. Cantik banget sih. Cantik kelihatan. Mau wisuda dulu datang ya? Yoi. Wisudanya siap. kapan? Tanya. Wisudanya kapan? Wisuda tanggal 8 Oktober. Tuh. Udah lunas belum? Udah lunas belum? Itu kan kemarin dari Bapak dibayarin begitu. Siap. Terus enggak sama aku kasih. Ditambahin lagi 5 juta. Ya tambahin lagi 5 juta ya. Mau ke situ gitu nanti Mau habis ke dari situ. BJB. Abis ke situ. Egi mau ke JB dulu. Oke, ke situ. Jangan sampai Teh Titanya naksirnya sama saya. Enggak ada. Aduh, Pak. Jangan, Pak. Sebentar dulu. Ada Pak Egi. Ya, enggak. Tanya dulu ke Teh Tita, jangan sampai naksir sama Bapak. Jangan naksir sama Bapak ya. Gak mau sama Bapak. Palawak. Ya Allah. Mau lagi mau dikebut Bapak ya. Oh, udah sok dah. Nih, dah. Buat Teh Tita nambahin ini. Nih, udah. Oh. Jadi makasih ya. Iya, ini udah. Udah. Iya. Harus sopan sama Bapak. Yoi. Harus sopan sama Siap. Bapak ya. Ya sayang. Ya Allah. Biasa ya. Ya udah, nanti kamu ke situ. Jangan mukul-mukul Bapak lagi ya. Iya. Bapaknya didoain. Iya sayang. Eginya jangan nakal, jangan selingkuh sama Teh Nuri ya. Iya, enggak. Itu sendiri sama kamu dah. Oh, ya. Kalau misalnya udah ya. Minta ketemu ke rumah gitu. Ketemu di rumah ya. Iya, kabarin aja ya. Iya sayang. Yoi, Assalamualaikum. Iya Teh, makasih ya. Nuhun. Ayo pindah mobil. Siap. Ayo, Om. BJB. Siap. Ada lagi. Salim dulu, salim. Oke, siap. Mantap. Oke, ya. Oh, pindah mobil lagi. Dianterin ya. Nah, dipromosikan nih BJB ya. Ya. Itu siapa coba? Siapa itu? Pacar Egi dong. Oh, pacar Egi udah punya pacar? Udah dong, Teh. Oh, udah punya pacar. Siapa Teh Rita. Untuk assalamualaikum. Aku Iya. Iya. Supaya aku di sini, supaya di sana. Kan kalau misalkan ada Egi di sini, aku kesini. Nggak ada Egi di sini? Iya. Iya. Buat apa nih Egi? Buat nikah dong. Banyak godaan deh Ki ya. Buat apa Ki? Buat nikah dong. Ke siapa?
Pak, teh Tita. Anjir. Ada lagi yang bisa dibantu ini? Terima kasih. Terima kasih, Teh. Terima kasih banyak ya. Siap. Hati-hati di jalan. Iya, itu ya sekilas ya. Kalian bisa nonton versi lengkapnya di channelnya Kang Deddy Mulyadi di YouTube ya. Kang Deddy Mulyadi official ya. Kalau di YouTube nggak ada officialnya kayaknya. Pokoknya di channelnya KDM lah ya. Kalian udah tahu lah, udah pernah ikutin ya. Ini pun kalian pasti udah nonton. Cuman Mas Dio mau ngulangi lagi nih. Benar-benar lucu ya si Egi ini ya. Lucunya tetap, tapi banyak perubahan juga, lebih dewasa mungkin sekarang ya. Kalau dibandingkan, sorry ya. Kita next. Egi mau. Nah ini tuh. Kata gua kayak apa? Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, Bapak Aing, Gubernur Aing. Videonya lewat beranda gua. Sekarang bareng si Egi, si putra rasa gula aren. Lagi jabat ya. Manis banget itu. Si Egi mau nabung dia ke Bank BJB tuh. Kita liatin tabungan Roman udah banyak itu. Semringah dah pokoknya tuh, udah pinter nabung dia. Lah gue mau boro-boro nabung Gi, punya duit 15.000. Pagi gue kantongin, tengah hari bentar udah hilang. Giliran gue ngerogoh kantong, udah kesusuban benang lagi aja. Siapa lagi yang ngambil kalau bukan Nyi Subang Larang? Gue mah orang punya bini Gi, pinter buat nyari duit. Duit di mana aja gue umpetin ketemu itu sama dia. Nyari duit tuh. Kita boro-boro nabung kayak si Egi tuh. Si Egi katanya nabung ke Bank BJB buat nikah. Buset, dia genjah juga tuh Gi. Mana sama Teh Tita, bodoh banget atau orang wadon itu. Pesek banget kita ngeliatnya kalau ngeliat Teh Tita itu. Ya elah lo, Gi lo. Ngapa pinter emen sih nyari orang wadon? Man bodoh, bagus ya gitu, cakep. Kalau emang beneran lo mau nikah sama Gi, undang gue ya. Ntar gue bawa beras di panci. Kali Gi, pulang gue dibungkusin unti sama lu Gi. Ya elah, gue mau doain yang terbaik aja dah. Si Egi, si putra rasa gula. Si putra rasa gula aren tuh. Gula aren. Ya ini ngomong-ngomong Egi kan, mesti teringat masa lalunya itu loh. Kayak nggak percaya gitu ya sekarang Egi seperti ini ya, jadi sebesar ini ya, jadi bintang iklan ya. Eta di Balseman teh di Balong lain. Lain di Imah Ajat. Oh, di Imah Ajat di Balsemanana. Terus Om Ajat Egi Ajat. Heeh. Siapin nembas mana? Oh, di Balseman ku siapin. Siapin teh segede kumaha? Gede si Lapi. Oh, segede kumaha? Aya segede Amang? Aya gede si Ajat. Oh, segede si Ajat. Gitu tuh. Oh, segede ki situ, nu genut. Wah, situ mah gede teuing. Ah, si eta mah gede teuing. Oh, jadi di Balseman tititna. Di imahna. Panas atuh. Panas atuh. Oh, nyeri. Leweh teu maneh? Leweh. Sering dibully dulu ya. Oh, leweh. Oh, semua. Oh, terus terus eta mah bebeja kami kumihna kumaha ceuk mih kumaha? Mak. Teteh naon di Balseman belum digebuk. Terus eta keur eta di Balong. Nesina nurun newak lauk, memilihkan. Teu meunang. Naik ke darat. Dilempar. Kejebur. Kumaha. Aneh gitu kieu. Lauk. Kejebur ke deui, lauk ke lauk. Kejebur deui. Mi yang jebur. Kejeburkeun. Leweh we. Terus geus leweh balik. Balik lempang apa ke motor? Lempang di si Ajat. Apa si Ajat mah ke motor ka balongna? Apaan si Ajat teh ka balongna ka motor? Hah? Oh, ka motor. Mana hayang lauk teh? Hayang. Kurang musep yuk ngasih nya. Di balong urang di dieu loba lauk mah. Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah. Nyangeus ka tungguan balik na beurang heuh. Tu ngabuburit. Engke balik mawa lukmas gede. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Engke jeung urang musep. Bener teh? Wah, bapak mah loba lauk mah di dieu mah tuh. Di balong itu balong ieu aya nya. Balik meluk mas gede pan kamari si Ajat nguseup teu meunang lauk kalah digejeburkeun. Ayeuna urang nguseup we. Ngusepna bisa teh maneh? Bisa. Kumaha? Anjir gede. Oh, gitu. Lewa, anjir gede. Lanjut ya. Bukti sayangnya Kang Deddy ke si Egi. Itu aja. Siara ya.
Waktu masih kecil ya Ki. Suruh diem. Pak. Iya, ini ya romantis sekali ya sebagai orang tua dan anak ya maksudnya ya. Tapi ngomong-ngomongin romantis dan ngomong-ngomongin soal tadi kan bercandanya sama Eki soal jodoh ya. Katanya mau sama Neng Tita segala macam. Ini Kang Deddy Mulyadi juga ya kan sering dijodoh-jodohin ya sama penggemarnya ya. Nah ini ada nih sebuah video yang beberapa video ya. Itu yang bikin ini kreativitas warganet gitu ya, kreativitas netizen. Yang mana ini Kang Deddy sama Bu Sherly, kalian bisa lihat ya. Bukan ini. Eki mau pulang, oke? Oke, siap. Oke. Arek masantren, arek. Arek. Arek ternak, arek. Sebentar ya. Ayang boga balong. Ayang boga domba. Egi akan menjadi orang Amin. baik. Jadi orang baik. Iya. Sorry ya, ini videonya Eki didoakan oleh Kang Deddy Mulyadi ya. Ini waktu momen menjelang ke pesantren ya, kalau nggak salah pesantren. Nah, oke, kita lanjut ke Kang Deddy tadi ya, romansa cinta dengan Bu Sherly Johanda yang ini buatan dari netizen. Ini sutradaranya netizen ini ya. Teruntuk Sherly Johanda di Peraduan. Seiring angin mendesir, air yang jatuh di genting, kutulis sebuah pesan untukmu, rindu yang tiada pernah bertemu. Hari selalu ku nanti untuk melihat dirimu walaupun dari jauh. Sastra. Teruntuk Sherly Johanda di Peraduan. Seiring angin mendesir, air yang jatuh di genting, kutulis sebuah pesan untukmu, rindu yang tiada pernah bertemu. Hari iya, ini kok bisa ya? Ada yang lebih parah tapi guys ya, ada yang lebih parah nih ya. Netizen ini kreatif banget ya. Nih lihat nih. Kapan? Ya. Aduh, ini netizen pinter banget ya editnya. Ini kayak dubbing gitu ya. Tapi kalau kalian memang sih gerakan mulut nggak sesuai. Tapi kalau kalian nonton film India atau film apa ya dari Meksiko itu telenovela zaman dulu, itu sama kayak gini ya. Penerjemahnya itu nggak sesuai mulutnya gitu ya. Maria Mercedes dulu yang udah umurnya udah lumayan ya pasti inget ya. Atau film-film Bollywood di Indonesia itu kan dubbing aja ya kayak gitu ya. Dan ini cocok banget di dubbing tadi ya. Ini masih ada terakhir ya guys ya. Jangan beranjak dulu ya. Masih ada nih kreativitas netizen. Kenapa kau tidak menikah lagi? Karena tidak dapatkah kalau tidak akan menikah dengan Anjali. Hidup sekali, mati sekali, menikah sekali, dan cinta Juga sekali. Kau juga tidak menikah? Karena aku tidak mendapatkanmu. Gak bisa berkata-kata Mas Tiu. Oke guys ya, udah panjang ini ya. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Di video berikutnya masih ada video-video seru lainnya ya. Kalian aktifkan notifikasi, caranya tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, tadi ya, lebih lucu mana? Pramono Anung apa Eki? Tulis di kolom komentar. Bye.